masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang remaja di Payakumbuh tewas terjebak dalam kebakaran rumahnya. Kapal kargo terbakar di laut, ABK diselamatkan kapal nelayan. Kasus bocah yang tewas tertimpa tembok pagar masjid di Padang berujung damai. Kebakaran melanda satu rumah warga di Kelurahan Tanjung Pauh, Kota Payakumbuh. Kobaran api terlihat sudah membesar, sehingga membuat warga panik dan berusaha memadamkan api. Namun warga tak bisa berbuat banyak dan menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. 5 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personilnya dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa padam setelah 30 menit petugas bekerja. Hampir seluruh bangunan rumah ludes dilalap si jago merah. Elvi Yasmin, pemilik rumah, nekat ingin menerobos ke dalam rumahnya karena putranya yang masih remaja terperangkap di dalam kamar. Diduga remaja 18 tahun dan bernama Aldi Saputra tertidur di kamarnya sehingga tak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Korban pun ditemukan tewas hingga jasadnya sulit dikenali. Di mana terbakar satu unit rumah dan mengakibatkan ada korban jiwa 1 orang, anak remaja berusia 18 tahun, dan sementara telah dievakuasi bersama BPBD dan pihak kepolisian dan dibawa ke rumah sakit. Dan untuk penyebab kebakaran, pihak kepolisian masih sedang melakukan penyidikan terhadap rumah tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran yang menewaskan Aldi. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena banyak barang-barang yang tak bisa diselamatkan. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Kita sedang berada di Armada Rati 02, guys. Sudah kelihatan nih, guys. Kapal kargo KM Buana Indah yang bertolak dari Pelabuhan Muara Padang menuju Pulau Sipora, Kabupaten Mentawai, terbakar hebat di tengah laut. Kapal yang tak bisa diselamatkan itu akhirnya tenggelam bersama muatannya. 7 anak buah kapal, termasuk nahkoda, melompat ke laut untuk menyelamatkan diri di tengah tingginya gelombang Samudra Hindia. Mereka terapung-apung berpegangan satu sama lain, dibantu pelampung, drum, dan jeriken untuk bertahan. Kapal kargo bermuatan material bangunan dan sembako itu diketahui terbakar oleh nelayan kapal Bagan Ratih 2 melalui siaran radio panggil. Karena berjarak dekat dengan kapal yang terbakar, kapal Bagan tersebut langsung mendekat dan mengevakuasi awak kapal bersama nahkodanya. Informasi yang diterima polisi, kebakaran berawal saat kamar mesin tergenang air, sehingga ABK menyalakan mesin penguras. Namun mesin tersebut korslet, yang mengakibatkan munculnya api dan membakar ruang mesin hingga meluas ke seluruh bagian kapal. Kita sedang lagi menyelamatkan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Temukan 7 orang ABK kapal dalam keadaan terapung-apung dan selanjutnya diangkat, dibantu naik ke atas kapal Bagan tersebut. Setelah dengan selamat, kapal Bagan membawa nahkoda beserta ABK ke Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan. KM Buana Indah melakukan perjalanan dari Padang menuju Sipora Mentawai pada Rabu lalu, pukul 3 sore. Pada Kamis pukul 1 dini hari,
kapal tersebut terbakar dan tenggelam. Tidak ada korban jiwa karena semua anak buah kapal berhasil diselamatkan. Alfi melaporkan dari Padang. Kasus tewasnya seorang bocah kelas 2 sekolah dasar bernama Gian yang tertimpa tembok Masjid Raya Lubuk Minturun, Kota Padang masih terus berlanjut. Meski keluarga korban dengan pelaku sudah menyatakan damai secara kekeluargaan dan laporan polisi telah dicabut, namun polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Orang tua korban telah mengikhlaskan kepergian anaknya. Bocah yang masih berusia 8 tahun itu kesehariannya sangat periang, rajin mengaji dan salat. Sebelum kejadian yang merenggut nyawanya itu, Gian sempat menunjukkan sifat berbeda dari biasanya. Anaknya baik, ceria. Sebelum meninggalnya sempat buat kenang-kenangan sama kami di kontrakan. Apa tuh, Kak? Minta mandiin, suapin makan, garuk-garuk kaki, garuk punggung, minta jajan, minta temanin pipis, beliin kue adiknya, bagi 2 ke adiknya. Biasanya kalau diminta kue kayak adiknya marah, nggak mau ngalah. Keputusan untuk berdamai dipilih oleh kedua belah pihak karena masih terpaut hubungan keluarga. Kemarin waktu maghrib kemarin seluruh keluarganya sudah datang untuk meminta memaafkan, dan saya sebagai kakek dari si korban sudah saya maafkan. Termasuk keluarga juga di kampung ini, karena bapaknya waktu muda-muda sama saya juga, dan kakeknya si pelaku juga sama saya juga. Jadi saya sebagai warga di sini saya akan memberikan yang terbaik juga untuk si pelaku itu. Sebelumnya pelaku berinisial MH dan berusia 13 tahun, pelajar sekolah menengah pertama di Kota Padang, telah diperiksa intensif di unit Laka Lantas Polresta Padang dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi belum menghentikan perkara tersebut karena masih melakukan penyidikan. Kita sedang melakukan proses penyidikan terhadap perkara. Dalam perjalanannya nanti, kalaupun memang terjadi upaya perdamaian, silakan, karena memang si pelaku juga masih anak di bawah umur, tentu kita kedepankan upaya diversi. Tapi sementara sampai saat ini kami belum menerima secara resmi pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak. Dikarenakan korban anak di bawah umur dan pelaku juga berstatus anak berkonflik dengan hukum, maka perkaranya bisa diselesaikan dengan cara diversi. Namun polisi hingga Sabtu lalu belum menerima pernyataan damai dari kedua belah pihak. Polisi menjelaskan kasus yang menewaskan korban bukan delik aduan, namun laporan polisi model A. Pelaku bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Alfi melaporkan dari Padang. Pembangunan jalan tol di Padang Pariaman kembali menuai persoalan. Seperti yang terjadi di kawasan Gerbang Tarok City Kayu Tanam, Sabtu pagi pekan lalu. Sejumlah warga yang mengaku pemilik tanah memblokade akses keluar masuk jalan tersebut. Kericuhan nyaris terjadi ketika warga menghentikan truk yang hendak keluar masuk membawa material. Petugas Satpol PP yang berjaga berusaha menghentikan aksi mereka. Warga dan aparat sempat bersitegang hingga nyaris terjadi kericuhan. Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah di kawasan Gerbang Tarok City tersebut menuntut hak mereka yang belum dibayarkan oleh Pemda. Menurutnya,
tanah seluas 3.000 meter persegi belum diganti rugi. Namun, hal itu dibantah oleh pihak Pemda Padang Pariaman. Kemudian ada permasalahan internal di pemerintah Alimukni, otomatis terhentilah penggugatan yang kami lakukan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian proyek ini kembali berjalan, sementara posisi tanah kami yang sudah kami perlihatkan, total tanah yang dia bayarkan dengan total tanah yang kami punya itu selisih, Pak. Jadi sampai detik ini pun kami memperjuangkan sisi tanah yang belum dibayarkan oleh pihak Pemda. Kesalahan komunikasi antara yang mengaku pemilik lahan dengan aset pemerintah daerah. Ya, itu aset kita. Aset kita yang sudah kita bayar, yang jelas itu sudah kita bayar. Ya, buktinya ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Penimbunan. Ya, berarti itu mencerminkan sudah aset pemerintah daerah. Kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan persoalan ini dengan perundingan. Meski sempat terhenti, aktivitas keluar masuk truk pengangkut material kembali normal. Gerbang dan jalan masuk Tarok City ini nantinya akan dijadikan akses keluar masuk jalan tol Padang Pekanbaru. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.